Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Biokimia Nutrisi, Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Turdiansyah dengan NIM 12120800003 akan mempresentasikan materi di bab 2 yaitu mengenai jenis, sumber, dan fungsi dari zat gizi. Nah, untuk isi dari materi pada hari ini, yang pertama mengenai ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Sebelum kita memasuki ke pematerian, di mana di sini kita akan menjelaskan mengenai berbagai jenis gizi gitu ya. Nah, di mana manusia ini perlu memakan beragam makanan agar keseharian tubuh, kesehatan tubuh itu dapat tercapai secara optimal. Dan tidak ada satu jenis pun makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan dalam tubuh. Jenis zat gizi ini yang terkandung dalam makanan kita ada banyak banget, yaitu salah satunya ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi yang disusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi itu secara garis besarnya. Dan karbohidrat juga merupakan zat gizi yang berperan dalam menghasilkan energi yang utama dalam tubuh. Nah, biasanya zat karbohidrat ini kalau misalnya secara umum di Indonesia biasanya kita sumbernya tuh dari nasi. Nah, kita sebelum masuk ke berbagai sumber, kita klasifikasikan karbohidrat. Nah, karbohidrat ini bisa kita klasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama ada monosakarida. Nah, monosakarida ini adalah uh, istilahnya karbohidrat yang berbentuk sederhana. Misal, yang bercontoh ada glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Nah, selanjutnya ada oligosakarida atau uh, karbohidrat yang terdiri dari dua macam atau lebih monosakarida. Misalnya di sini ada disakarida atau karbohidrat yang terdiri dari dua monosakarida. Contohnya ada sukrosa, maltosa, dan juga laktosa. Lalu ada trisakarida atau terdiri dari tiga monosakarida dan tetrasakarida atau terdiri dari empat monosakarida. Lalu ada polisakarida, di mana polisakarida ini adalah eh, karbohidrat yang terdiri dari rantai panjang dari monosakarida. Nah, biasanya polisakarida ini dibagi menjadi dua. Ada polisakarida yang dapat dicerna oleh tubuh dan ada yang tidak dapat dicerna. Contoh untuk yang dapat dicerna oleh tubuh ada contohnya atau tepung atau pati atau dalam segi kimianya biasa disebut amilum. Lalu ada dextrin dan ada glikogen atau biasanya karbohidrat yang terkandung dalam hewani. Lalu ada juga yang tidak dapat dicerna. Contohnya ada selulosa ataupun hemiselulosa pektin. Nah, untuk monosakarida dan oligosakarida ini biasa bersifat larut dalam air dan juga mudah untuk dicerna dan rasanya manis. Dan untuk polisakarida dia tidak larut dalam air dan umumnya tidak berasa atau tawar. Dan juga untuk dicernanya itu lebih sulit karena dia terdiri dari rantai panjang monosakarida yang sulit untuk dipecah dan untuk memecahkannya itu biasanya membutuhkan waktu yang lama dan suhu yang cukup panas. Dan fungsi dari karbohidrat di sini ada banyak sekali ya teman-teman semuanya. Yang pertama, karbohidrat ini sebagai penghasil energi, kemudian dia juga dapat mengatur metabolisme lemak, lalu bisa untuk menghemat protein, memberi rasa manis, dan juga membantu pengeluaran feses. Dan untuk sumber karbohidrat di sini banyak banget gitu ya teman-teman. Di sini ada di padi-padian dan serealia gitu. Dan kemudian ada juga umbi-umbian. Kemudian ada kacang-kacangan dan juga ada karbohidrat hasil olahan. Biasanya karbohidrat hasil olahan ini bisa berupa roti, berupa tepung, lalu ada pasta atau mie, dan juga beberapa hasil dari tepung-tepungan yang lain. Nah,
Untuk metabolismenya, secara umum, karbohidrat dalam makanan ini akan diubah menjadi glukosa di dalam darah. Lalu kemudian dari glukosa dalam darah ini, dia akan diubah menjadi bentuk glikogen yang ada glikogen di dalam otot ataupun di glikogen di dalam hati. Dan untuk glikogen dalam otot, ia akan diubah menjadi bentuk asam pirufat yang kemudian akan diubah lagi menjadi asam laktat. Dan dari asam laktat ini kemudian akan dibalikan lagi ke dalam glikogen di hati. Dan ketika telah menjadi asam pirufat, dia juga akan memasuki siklus Krebs yang akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Dan dari siklus Krebs ini juga menghasilkan energi, yaitu berupa ATP yang akan diolah lagi menjadi ADP dan energi. Lalu ada juga protein. Protein ini berasal dari kata protos yang berarti yang utama. Nah, karena seperlima bagian dari tubuh itu terbentuk dari protein. Misalnya untuk protein ini setengah itu berada dalam otot, lalu seperlima ada di dalam tulang dan tulang rawan, lalu 1/10 dia berada dalam kulit dan sisanya berada dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Lalu protein juga merupakan suatu zat yang dalam susunan kimiawinya terdiri dari unsur oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, serta kadang-kadang mengandung unsur sulfur dan fosfor yang membentuk unit-unit asam amino. Nah, untuk kita mengklasifikasikan protein itu ada tiga. Yang pertama ada protein sederhana. Nah, protein sederhana ini adalah protein yang tidak berikatan dalam zat lain. Misalnya ada albumin yang dalam telur biasa disebut ovoalbumin, dan albumin dalam susu biasanya disebut laktoalbumin dan juga ada globulin. Lalu selanjutnya ada protein bersenyawa, di mana protein ini membentuk ikatan dengan zat lain. Contohnya, protein dengan glikogen membentuk glikoprotein, protein dengan zat warna, contohnya seperti dalam hemoglobin, dia akan membentuk kromoprotein. Lalu ada derivat protein atau turunan-turunannya, contohnya ada albuminosa, pepton, gelatin, dan juga ada peptida. Nah, fungsi protein secara garis besar dia ada tiga. Yang pertama, dia sebagai zat pembangun. Karena tadi kan sudah diberitahu itu ya, seperlima dari tubuh itu terbentuk itu dari protein. Jadi otot-otot ataupun istilahnya yang ada di dalam tubuh itu terbentuk dari protein. Lalu dia juga dapat membantu metabolisme dalam tubuh dan juga menjadi pembentuk antibodi di dalam tubuh. Nah, selanjutnya, untuk sumber protein di sini ada sumber dari hewani dan juga ada sumber dari nabati. Biasanya untuk sumber dari hewani, protein-protein ini terbentuk dari daging, kemudian daging ayam, ikan, telur, terus susu itu mengandung protein yang cukup tinggi. Untuk dari nabati biasanya protein-protein ini ada di dalam kacang-kacangan. Biasanya di kacang mete, kacang almond, kedelai, dan jika untuk diolahannya itu biasanya tahu dan tempe itu memiliki tinggi protein. Contoh juga di hewani itu di dalam hati ayam itu tinggi sekali protein. Nah, untuk metabolisme protein biasanya mereka terbentuk di metabolisme siklus sitrat. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama ada dari alakis, glihip, dan ser THR itu terbentuk piruvat. Kemudian dari sini dia akan bereaksi membentuk asetil-CoA. Lalu kita masuk ke siklus sitrat. Di sini sudah terlihat gitu ya metabolisme dari protein. Lalu ada lemak. Lemak di sini tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, biasanya lemak ini terdiri dari 4 bagian. Ada molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Asam lemak terdiri dari rantai hidrokarbon CH dan gugus karboksil. Molekul gliserol memiliki gugus hidroksil dan tiap gugus hidroksil ini berinteraksi dengan gugus karboksil asam lemak. Nah, lemak diklasifikasikan tiga gitu ya. Yang pertama berdasarkan struktur, lemak itu
ada dibagi tiga. Yang pertama lemak sederhana, contohnya ada lemak dan minyak. Kemudian ada lemak majemuk, contohnya fosfolipid, lipoprotein, dan ada lemak turunan juga, yaitu asam lemak dan sterol. Jika berdasarkan sumber, lemak dibagi dua, ada sumber dari hewani dan sumber dari nabati. Jika berdasarkan fasa, lemak itu dibagi dua menjadi lemak padat dan lemak cair. Nah, fungsi dari lemak ini sebenarnya ada banyak banget gitu ya teman-teman. Tapi kita bagi, yang pertama lemak ini dapat membangun jaringan tubuh, lalu bisa menjadi sumber energi. Dia juga membentuk perasaan kenyang dan melindungi organ tubuh. Lalu lemak juga dapat melarutkan vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Nah, sumber lemak di sini ada sumber lemak dari hewani dan sumber lemak dari nabati. Biasanya sumber lemak hewani ini biasanya berada dalam bagian lemak dalam daging ataupun biasanya ada juga di dalam susu, itu mengandung lemak. Dan juga lemak nabati itu biasanya juga ada dalam kacang-kacangan. Alpukat juga mengandung tinggi lemak. Kemudian dari kelapa, kelapa juga tinggi dari lemak. Dan untuk metabolismenya, untuk lemak ini, dia ada dalam tubuh akan mengalami hidrolisis, di mana dari trigliserida, tiga lemak ini, akan bereaksi dengan air terhidrolisis membentuk asam lemak dan juga gliserol. Nah, selanjutnya ada vitamin. Vitamin berasal dari gabungan bahasa Latin vita yang artinya hidup dan amin atau amina yang mengacu pada suatu gugus organik yang memiliki atom nitrogen. Vitamin juga adalah sekelompok senyawa organik amina berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Vitamin juga adalah suatu senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Nah, di sini kita ada klasifikasi dari vitamin. Yang pertama ada vitamin yang larut dalam air. Nah, untuk vitamin yang larut dalam air itu ada vitamin yang larut dalam air itu ada vitamin B kompleks atau ada B1, ada tiamin, riboflavin B2, niacin B3, kemudian ada B5 asam pantotenat, lalu ada B6, ada biotin, juga B7, asam folat, dan ada B12 cyanokobalamin. Lalu juga ada vitamin C yang larut dalam air. Lalu vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian vitamin ini sebenarnya fungsinya itu masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tapi secara umum fungsi vitamin yang pertama itu membantu tubuh bekerja menjadi lebih efektif. Kemudian vitamin juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu tubuh memproduksi sel imun dan antibodi. Lalu vitamin juga dapat menunjang kinerja organ tubuh agar lebih optimal, lalu menjaga kesehatan dari sel-sel saraf. Nah, untuk sumber vitamin ini sangat banyak sekali gitu ya. Ada sumber dari buah-buahan, kemudian dari sayur mayur, daging dan turunannya, kemudian dari kacang-kacangan. Dan ketika kita membicarakan terkait vitamin, vitamin ini sangat berbagai macam gitu sumber-sumbernya. Biasanya untuk vitamin C itu biasanya tinggi di jeruk, kemudian di buah-buahan yang tinggi akan air. Nah, untuk metabolisme vitamin di sini kita bisa lihat gitu ya, vitamin ketika kita masuk ke metabolisme dalam tubuh, dia akan diserap di dalam usus kecil. Nah, di sini kita bagi dua karena vitamin ada yang larut dalam air dan juga ada yang larut dalam lemak. Nah, ketika vitamin yang larut dalam lemak, dia akan masuk ke dalam misel atau digest lipid and jadi dia akan dikelilingi oleh asam bile. Kemudian dia akan memasuki brush border di dalam usus kecil, lalu dia akan masuk ke dalam sel mukosa, lalu akan masuk ke dalam
silomikron, baru bisa diserap ke dalam darah dan limfa. Kemudian untuk vitamin yang larut dalam air, dia akan langsung diserap oleh usus kecil dan langsung masuk ke dalam darah. Oh, untuk vitamin yang larut dalam air, dia akan masuk ke dalam darah. Lalu untuk vitamin yang larut dalam lemak, dia akan diserap masuk ke dalam limpa. Lalu selanjutnya ada mineral. Mineral ini adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. Dan untuk mineral itu kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada mineral makro dan ada mineral mikro. Nah, untuk mineral makro di sini ada beberapa unsur. Yang pertama ada kalsium, kemudian ada magnesium, natrium, kalium, dan fosfor. Nah, di sini juga ada mineral mikro yang berisi mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil. Kalau makro masih di jumlah kebutuhannya masih relatif besar. Nah, untuk fungsi mineral, yang pertama mineral ini dapat membantu kinerja enzim. Kemudian dia juga dapat menjaga kesehatan tulang, lalu dapat menjaga kesehatan sel saraf, lalu juga mendukung fungsi otak dan serta menjaga imun tubuh. Nah, untuk sumber mineral ini sangat umum sekali ada di berbagai macam buah-buahan, sayur mayur, daging dan turunannya, kemudian ada kacang-kacangan. Nah, untuk kita mengetahuinya, yang pertama di kalsium. Kalsium biasanya kita temukan di dalam susu, keju, atau sayuran hijau. Biasanya itu tinggi akan kalsium. Nah, lalu untuk magnesium biasanya kita temukan di biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga sayuran hijau. Dan magnesium ini sangat membantu di dalam mendukung otot dan sistem saraf. Lalu untuk natrium biasanya ditemukan di yang tinggi akan gurih gitu ya, atau biasanya mengandung umami, biasanya ada di dalam daging-dagingan dan turunannya. Lalu untuk kalium dan fosfor biasanya banyak di dalam susu, produk susu. Dan untuk mikro, untuk zinc contohnya biasanya itu banyak banget di daging dan kacang-kacangan, lalu serealia. Kemudian untuk besi biasanya ada di dalam daging merah ataupun hati ayam. Lalu untuk tembaga banyak juga dalam kerang-kerangan dan biji-bijian. Selenium terdapat di dalam ikan, daging, dan telur, dan fluor biasanya banyak di dalam susu. Nah, untuk mineral ini biasanya metabolismenya terlaksana dengan mineral itu masuk melalui dinding usus halus dan ke dalam sel-sel penyerap dan disebut enterosit. Lalu enterosit ini terhubung satu sama lain melalui protein junction rapat yang membentuk penghalang antar sel-sel, tapi juga memiliki pori-pori yang memungkinkan untuk adanya pergerakan ion melalui jalur paraseluler. Nah, di sini untuk absorpsinya ada dua hal yang terjadi. Ada absorpsi paraseluler, ada juga absorpsi transseluler. Di mana absorpsi paraseluler ini melibatkan pergerakan ion yang ditandai dengan Y+ yang berdifusi melalui pori-pori di junction rapat dan masuk ke dalam ruang antar sel. Lalu mineral yang terlarut dalam air dapat bergerak melintasi junction rapat bersama dengan aliran massa air yang dikenal sebagai solvent drag. Dan ketika absorpsi transseluler ini terjadi, yaitu melibatkan mekanisme yang memungkinkan mineral seperti X+ untuk melewati membran apikal, melintasi sitosol sel, dan melintasi membran sel basolateral ke dalam IS. Lalu, untuk air, di sini air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Air ini bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar. Dan juga dia pelarut yang penting dan melarutkan berbagai banyak zat kimia lainnya. Nah, untuk air kita klasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada air bebas, di mana air ini berpengaruh terhadap proses kerusakan bahan pangan melalui reaksi enzimatik, mikrobiologis, dan juga biokimia. Lalu ada juga air terikat, yang di mana air ini berinteraksi secara kuat dengan solut yang bersifat hidrofilik. Lalu ada air imbisisi, di mana air ini berasal dari luar bahan masuk ke dalam bahan sehingga menyebabkan peningkatan volume. Lalu ada air kristal, yang di mana air ini ada berbentuk kristal di dalam produk pangan.
Lalu untuk air di fungsinya banyak banget gitu ya, tapi secara garis besar air ini membantu kinerja enzim, kemudian sebagai pelarut yang universal dan juga dapat menjaga suhu tubuh. Lalu sumber air ini ada buah-buahan, sayuran, dan juga tentu saja dari air. Nah, biasanya dalam buah-buahan dan sayuran itu biasanya air yang buah yang tinggi air itu memiliki kesegaran yang luar biasa gitu ya, Masya Allah. Biasanya ada dalam semangka, jeruk, lemon, dan juga biasanya dalam sayurnya itu di dalam tomat. Mungkin alhamdulillah untuk presentasi di bab 2 dicukupkan sekian. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila masih ada dalam kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.